Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Amin. Iya. Meskipun tidak merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, kita dihadiri cukup banyak juga karena keluarga kita datang semua ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan dan semoga tahun depan kita bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Ya, kita biasanya 300 sampai 400 orang, tapi kali ini kita 100-an lebih sedikit lah mungkin ya. Saya nggak tahu di luar bagaimana, tapi tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Yang pertama saya terima kasih kepada Bapak-Bapak aparat keamanan yang sudah membantu kami. Biarlah Tuhan memberkati keluarga dan pekerjaan aparat keamanan yang ada di Polsek Pandaan maupun Koramil Pandaan maupun Satpol PP ataupun yang lainnya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya kasih judul The New Season is Coming. Musim baru sudah tiba. Mau ndak mau Bapak Ibu, Saudara dan saya akan mengalami yang namanya musim demi musim. Kemarin kita dikejutkan tiba-tiba hujan deras sekali, betul Bapak Ibu. Tiba-tiba angin dan hujan yang sangat deras itu hanya berlangsung beberapa menit dan rumah saya yang di Kasri tidak siap dan itu ada selang yang ke bawah itu ternyata belum tertutup dan bocor lah, bukan bocor ya, banjir lah. Dan saya sambil ngepel, saya sambil bersih-bersih rumah, saya berpikir ya Tuhan ini memang pesan bagi saya bahwa kita nggak tahu kapan hujan itu datang meskipun tanda-tandanya ada. Padahal dari pagi sampai siang itu panasnya luar biasa. Tadi tiba-tiba sore hampir jam 4 ya. Jam 4 kurang sedikit terus hujan dan jam 4 lebih malah hujannya lebih luar biasa lagi. Nah itu musim-musim yang akan kita lalui bersama-sama secara alamiah. Tetapi ada musim-musim yang sudah saya temakan setiap bulannya. Bapak Ibu sudah lihat di dalam kalender yang sudah diberikan oleh panitia. Di situ musim-musimnya sudah ada. Sebelumnya saya dan istri mengucapkan selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya bahwa kalau Tuhan menyertai kita di tahun ini, tahun yang cukup sulit, Tuhan akan meneruskan penyertaannya di tahun-tahun yang akan datang Bapak Ibu. Sebelum saya khotbah lagi, lebih panjang lagi, saya akan berikan video dulu, tolong multimedia dari sini saja, soundnya saja. Ya, semoga videonya bisa dan lancar, Bapak Ibu bisa menikmati lagu ini sebelum saya memulai firman Tuhan. Jangan pernah menyerah.
Putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Dalam lagu ini kita semua tahu ya, kita sudah nyanyikan, kita sudah lihat bersama-sama bahwa jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini karena Tuhan tetap bersama dengan kita. Tahun depan seperti lagu ini, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tapi Dia berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Jadi landasan atau dasar dalam kehidupan ini itu apa? Bapak Ibu dasarnya apa? Pengalaman, sejarah, keluarga, keuangan, atau firman Tuhan. Setiap manusia diciptakan oleh karena firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita harus kembali diriset ulang. Kembalikan ke tempat yang semula. Yaitu fondasi kita, dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Bukan angan-angan kita, bukan impian masa depan kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena status atau sekolah kita. Dasar kehidupan saudara dan saya adalah firman Tuhan. Amin. Karena kita diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar Tuhan. Apabila ada kegagalan, itu bukan karena Tuhan yang bikin gagal atau Tuhan sengaja menggagalkan. Seperti tadi di video yang awal, bahwa Tuhan selalu merancangkan rancangan yang terbaik. Kita gagal selalu karena kesalahan kita. Atau kita sengaja yang Tuhan gagalkan supaya rencana kita kembali dirobohkan dan rencananya Tuhan kembali ditegakkan atas kehidupan ini. Tuhan tidak pernah janji ikut Dia akan baik-baik saja. Dari Kristen muncul sampai sekarang ada saja permasalahan yang terjadi. Ada saja kehidupan orang Kristen ditentang, kehidupan orang Kristen yang tidak disukai. Ada saja, tetapi ingat, hidup kita bukan tergantung karena manusia. Hidup kita tergantung karena firman Tuhan. Orang boleh gak suka sama kita. Yang penting Tuhan menyukai dan mencintai kita. Kalau Tuhan mencintai kita, Tuhan akan berikan berkatnya kepada kita Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu setiap musim dalam kehidupan ini saat terjadi masalah, setiap orang pasti punya masalah. Tiba-tiba enak-enak jalan dalam rumah tangga. Ada yang kesandung, ada yang jatuh, ada yang terluka, ada yang menangis. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, di 2 Timotius berkata bahwa perkatakan, beritakan firman Tuhan in season and out of season. Baik atau tidak baik waktunya. Ini bagus sekali. Jadi kalau di dalam terjemahan baru dikatakan beritakanlah firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Tapi dalam bahasa Inggris berkata preach the word in season and out of season. Bukan beritakan lagi tapi perkatakan firman. Keluarkan kata-kata firman. Keluarkan kata-kata iman. Baik di musim itu maupun musim yang telah berlalu. Maka saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Jadi setiap kita mengalami musim-musim, musim kering, musim salju, musim dingin, musim apapun. Tiba-tiba kita kepanasan, kedinginan sebagainya. Bapak Ibu perkatakan firman Tuhan. Saya dalam hati selalu berkatakan firman Tuhan. Meskipun kehidupan saya jatuh bangun. Tapi saya yakin Tuhan menyertai saya sampai akhir zaman.
Saya tidak pernah meragukan itu. Kalau kita terus menyatakan firman Tuhan, kita terus memperkatakan firman Tuhan, maka iman kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Saat iman kita dikuatkan, kita akan melihat masalah, bukan masalah yang besar, tapi kita melihat Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Dan Dia akan menyelesaikan dengan memberikan hikmat kepada kita. Ingat ini ya, Dia akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita dapat menyelesaikan perkara demi perkara. Setiap musim demi musim akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Di Pengkhotbah 3, ayat 1 sampai yang ke-8. Ini tema tahun kita, tahun 2021. Ayat 1 sampai ayat ke-8, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Dikatakan seperti ini, bentar ya, kecil sekali saya keluarkan ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini selalu ada waktunya. Terjemahan berkata seperti ini. Waktunya Tuhan pasti tepat untuk saudara dan saya. Amin. Segala sesuatu atau dikatakan dalam tafsiran lain dikatakan gini. Waktunya Tuhan selalu tepat untuk saudara dan saya. Tidak pernah meleset sedikit pun. Jadi selama kita hidup di dunia, mau Bapak Ibu hidup di Amerika, mau Bapak Ibu hidup di Afrika, selama kita ada di bawah kolong langit, semua ada dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu sedih, Tuhan tahu. Kalau Bapak Ibu kekurangan, Tuhan tahu. Musim-musim mendatang, tahun-tahun mendatang kita enggak tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Dia berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai kapanpun itu. Kelahirannya Tuhan itu seperti proklamasi, itu seperti deklarasi. Selama ini Tuhan hanya berbicara lewat para nabi. Selama ini Tuhan berbicara lewat para orang-orang yang Tuhan tunjuk. Tetapi pada saat Allah menjelma menjadi manusia lewat Yesus Kristus, sepertinya Dia deklarasi kepada setiap umat manusia bahwa Dia adalah Allah yang mempunyai surga. Dia turun ke dunia untuk meyakinkan, untuk memberikan iman yang teguh kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Nah, ini saya tayangkan dulu tentang di luar negeri kalau perkiraan cuaca ya. Di handphone kita juga ada seperti itu ya. Ya, di perkiraan cuaca kita lihat ya. Oh, hari ini kira-kira hujan enggak ya? Besok kira-kira hujan enggak ya? Semuanya ada di perkiraan cuaca. Nah, di perkiraan cuaca ini saya cuma ambil 4 saja. Ada suhu, ada kecepatan angin, ada presipitasi dan ada petir. Ya, yang saya lihat, ya saya terjemahkan Bapak Ibu. Ya, suhu. Suhu kalau musim dingin pasti, iya pasti. Derajatnya turun apa naik Pak Agus? Pak Agus paling tahu. Kalau dingin itu turun. Jangan bilang gini, gede no AC ini. Aku ongkep. Kalau digedek no AC ini kira-kira gimana Pak Agus? Tambah panas Bapak Ibu. Cilik no AC ini aku kademen loh, keliru kan. Ya, kalau makin kepingin dingin itu suhunya harus makin turun. Dari 18, 16, 17, 16 terus turun. Tapi kalau kepingin agak hangat makin naik. Nah, kita udah tahu ini tentang suhu. Terus kecepatan angin. Nah, ini bagi yang suka layangan, kecepatan angin bisa dicari ini nih. Anginnya kemana, kecepatannya berapa. Kalau saya mau sambit teman saya, lawan saya, kira-kira nikunya seberapa. Nah gitu, semuanya ada. Terus presipitasi ini apa yang ada di dalam awan, kandungan air, beratnya kira-kira hujannya nanti rintik-rintik atau hujannya akan deras. Yang keempat adalah petir. Kalau hujan nanti disertai petir apa enggak?
atau petir saja tanpa hujan, kelap, kelap, kelap gitu aja. Itu semuanya tanda alam. Nah, kita juga diberitahu oleh Tuhan. Kadang kita itu seperti alam ini Bapak Ibu. Kadang-kadang suhu kita ke Tuhan itu kadang panas menggebu-gebu. Tapi juga kadang dingin gak bablas. Akhirnya gereja, salam ambek Tuhan Yesus. Loh apa kok salam? Doaku sing wengenane gurung dijawab. Dadakno sing wengenane 20 tahun wingi gurung dijawab. Loh sekarang doa lagi. Wegah aku. Apa? Doa sing wengenane 20 tahun wingi gurung dijawab, dikongkon doa maneh. Tambah gak dijawab. Kesuwen Tuhan itu. Nah gitu. Terus kecepatan angin. Ada yang pelayannya cepat sekali, ada yang gelembosi Bapak Ibu. Tahu gelembosi ya? Ayo kita pelayanan. Ya sih Pak, alon-alon ae lah Pak. Aku iki ya wis sebenarnya suam-suam kuku, tapi omriku itu nyuruh. Itu berhubungan dengan suhu juga. Ada yang presipitasi, ada yang kadang itu keras hujannya, lek ngomong gak karu-karuan. Wah, pelayanan, gembala, yang lain. Iki kok makanane, wah, acarane kesuwen dan sebagainya. Ngomel gak karu-karuan. Ada yang juga langsung gak usah presipitasi lagi, petir. Dikit-dikit yang disalahkan orang. Wih, iki kerjanya kurang adem. Wah. So apa sih bagiannya biasanya? Wah. Jerry yo. Jeffrey tadi ya katanya ya. Dan sebagainya. Alam menunjukkan tanda-tandanya. Kita juga seperti itu. Di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita akan mengalami iklim-iklim yang seperti ini. Tiba-tiba suami dengan istri terjadi yang namanya hujan rintik-rintik. Nangis titik-titik. Apa Oma? Papamu lo wis tak masakno malah marung. Hujan rintik-rintik. Sudah mulai. Moro kadang-kadang moro petir loh. Kono gawene masuk rumah moro ngamuk. Mangiku wong iku yo gak sopan aku ngene. Kono gawene kayak gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba hubungan suami istri kadang dingin sekali. Kadang ngomong I love you wabot. Tapi kadang panas, I love you, I love you, I love you, I love you. Terus I love you. Sampai mbelenger. Berarti ono sing di karep do. Lek wis keturutan. Rumah tangga aja mengalami iklim, betul nggak Bapak Ibu? Mengalami musim. Belum lagi usaha. Usaha kadang kenceng, kadang nggak kenceng, betul? Seperti Pak Kasim tadi dalam khotbahnya dikatakan apa? Ikutilah teladan siapa? Gajah. Salah ya? Ikutilah teladan semut. Semut kalau musim hujan kayak gini banyak gak kelihatan? Pak Kasim tadi bilang apa? Semut itu gak berani dengan apa yang namanya air. Dia takut yang namanya bahaya. Kalau waktu gak hujan dia akan kerja keras untuk mengumpulin yang namanya bahan makanan. Lah hal-hal seperti ini Tuhan sudah kasih tahu di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Ada waktunya menabung tapi juga ada waktunya membuang. Nah kalau Bapak Ibu kepingin tahu nanti kita akan bahas di minggu-minggu yang akan datang. Di dalam tahun yang akan datang Bapak Ibu. Apa maksud dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Tapi yang saya yakini sampai detik ini. Apapun musimnya, bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita nggak kuat untuk menanggungnya. Kita rasanya kok berat sekali Tuhan. Tuhan berkata di dalam Matius dikatakan seperti ini. Dan ketahuilah sama-sama. 1, 2, 3. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini Tuhan deklarasi yang tadi saya awal katakan. Dia datang ke dunia ini, dia ngomong sama para muridnya. Dan itu sampai kepada kita. Ketahuilah apapun musim yang terjadi, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin Bapak Ibu. Dia berkata seperti itu. Nah banyak orang berkata, Pak apakah dia itu Tuhan Raja yang datang? Iya, dia adalah Raja damai. Pak kalau dia Raja damai, kenapa saya sering bertengkar sama istri saya? Kenapa saya sering bertengkar dengan teman saya? Kenapa saya sering bertengkar dengan orang lain? Berarti kita belum memahami kedatangannya dia, deklarasinya dia salah satunya sebagai Raja
damai. Yang dia katakan seperti ini, sambung dari khotbah ini. Di saat kita mengalami musim yang berat, dia memberikan damai di hati kita. Amin. Nah, saya ulangi lagi, di saat kita mengalami musim yang berat, Sang Raja Damai itu turun dan dia berkata, aku memberikan damai kepadamu. Masalah tetap ada, tapi damai tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami masalah, tapi kita tetap tenang, kira-kira itu masalah bisa selesai dengan baik enggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi kalau kita mengalami masalah, tapi kita enggak tenang, masalahnya bisa makin, waduh enggak karu-karuan. Orang kalau gopo, bahasa Jerman itu kan gopo ya, kesusu, bahasa Indonesianya apa itu ya? Gopo itu bahasa Indonesianya apa ya? Terburu-buru, waduh, kakek di Jerman ini ya. Kalau terburu-buru mau mengambil sesuatu itu biasanya nyamplak sing lain, betul ya? Kalau sudah nyamplak sing lain, harusnya dia terburu-buru cuma ngambil itu karena nyamplak sing lain, pecah, harus ngapain? Buang waktu untuk nyapu, untuk ngepel, untuk membuang, betul Bapak Ibu? Karena orang gak punya damai. Setiap orang yang memiliki masalah, kalau dia mengerti Yesus Sang Raja Damai datang untuk memberikan damai, walau dalam keadaan yang susah sekalipun, damai tetap ada di hati kita masing-masing. Amin. Karena dia Tuhan ada di samping kita dan kita tidak pernah takut untuk melangkah ke depan. Yes, meskipun tahun 2021 sepertinya susah. Kenapa? Karena corona ini gak hilang-hilang. Susah, anak sekolah yang awalnya Januari mau sekolah, enggak tahu sekolah Januari apa, enggak sekolah ini. Kalau anak-anak mele lebih enak enggak sekolah. Orang tua sumpek, bener gak Bapak Ibu? Sekolah di omah aku tambah, sumpek, Pak Guru, Bu Guru, ndang melbu, wah gitu. Dan sebagainya, belum pekerjaan. Kita lihat beberapa hari ini, luar kota harus menunjukkan yang namanya rapid test, terus swab test. Nah, siapa yang pernah swab di sini Bapak Ibu? Nah, enak nggak pernah di swab? Itu dimasukkan ke sini loh, tenggorokan. Kalau dimasukkan ke tenggorokan diputar-putar gini rada keri nggak apa-apa. Tapi saat masuk ke hidung, aduh, kaduaing ya enggak, tapi habis dikeluarkan itu air mata itu rasanya keluar Bapak Ibu. Enak, tapi ya mahal. Sekarang kalau nggak salah paling murah swab test itu yang PCR ya, kayak kami kemarin sekitar 800 ya. Nah, itu kita nggak tahu, kita mau keluar kota pakai rapid atau gimana. Ya saya mau katakan Bapak Ibu di sini ya, kapan hari istri saya di rapid, reaktif. 2 kali di rapid reaktif Bapak Ibu. Maaf karena waktu itu dia sering keluar ke kamar mandi. Di rapid reaktif, wah gopo, wong aku bojone, aku melok rapidku non reaktif. Istriku, bahasanya gampangnya, istriku positif tapi akunya negatif. Lah kita hamba Tuhan ketemu banyak orang, swab, jalan, mahal, apa wes, pokoknya yang penting roh hasilnya. Lah sampai kita tahu hasilnya kita corona, nggak akan terjadi di Natal Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu semua mungkin akan terinfeksi, betul ya? Nah setelah swab ditelepon, Pak tolong hasilnya diambil. Hasilnya apa? Negatif. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu kalau mau rapid, ojo makan sambal kakean. Jangan kecut-kecut, jangan bersin dan sebagainya. Itu bisa reaktif, swab. Puji Tuhan kami negatif akhirnya. PCR lagi, nah negatif. Dan itu kemurahan Tuhan. Saya mikir kasihan panitia Tuhan, kasihan jemaat yang menyiapkan acara kayak gini. Mosok jemaat sama hamba Tuhan lain Natalan aku ndelok di handphone ngini di rumah sakit ambil istri kalau positif. Ternyata kami negatif dua-duanya. Kami kan habis keluar kota dan sebagainya. Saya nggak pernah takut, saya sama istri nggak takut saat swab. Karena kami tahu kami diberikan kesehatan oleh Tuhan. Asal kita jaga diri, kita pakai masker ya. Maskernya di mulut ya Bapak Ibu, jangan di mata loh ya, engkau nabrak engkau. Ya. Ini Tuhan berikan gini, aku ada di sampingmu itu seperti dia seperti memberikan garansi. Ada perbedaan ya, ini ada dua kalimat ini berbeda.
Yang bawah warranty ini tuh terpaut hanya periode. Kalau orang bilang gini, Pak ini ya sampai kalau beli laptop, kalau sekitar 10 tahun gak rusak, yo gak apa-apa. Tapi selama 10 tahun kalau rusak akan digaransi. Garansi dulu. Garansinya apa? Banyak. Ada yang LCD-nya saja, ada yang mungkin suaranya, soundnya saja. Ada yang lain, enggak sepenuhnya. Tapi ada garansi yang lain Bapak Ibu. Garansi ini adalah garansi jaminan. Tidak terpaut angka, tidak terpaut periode. Yang tadi garansinya cuma terpaut periode. Oh garansi kami cuma 5 tahun kok. Oh garansi kami, kalau Bapak Ibu beli TV kan garansinya 10 tahun. Pernah enggak gitu ya? Pak beli TV di kami Pak, harganya agak mahal. Enggak apa-apa, tapi garansi 10 tahun. Pernah enggak ada sales yang berani, Pak beli TV di kami Pak, garansinya seumur hidup Bapak. Kira-kira gimana? Lek umurku sampai 100, harakan. Enggak ada Bapak Ibu. Ini Tuhan berkata seperti ini. Aku ada di sampingmu, aku menyertai kamu. Bukan dari satu masa ke masa. Bukan dari satu musim ke musim. Tapi Tuhan memberikan penyertaannya sepanjang umur hidup kita. Amin. Sampai akhir zaman jadi garansi yang diberikan oleh perusahaan, oleh toko-toko, oleh produk-produk yang lain. Berbeda dengan jaminan yang Kristus berikan. Ya, jadi garansi kita itu seumur hidup. Kalau kita sakit, dia garansi. Amin gak Bapak Ibu? Tuhan, aku loro. Saya membuat kita siapa? Ya Tuhan Yesus, Tuhan aku sakit. Apa ona? Utangku sebelah ini keloron belendu Tuhan. Ya wis, aku datang kepadamu garansi Tuhan. Tolong Tuhan, diperbaiki, tolong disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita percaya gini, Tuhan aku sakit, aku ini sakit sebelah sini. Loh jadi Tuhan gini, sing tak garansi utangmu sebelah ini kok. Loh terus iki belok sapa Tuhan? Ya mbo. Loh ya apa Bapak Ibu? Tuhan aku ini kekurangan, sekarang umurku 40 tahun, nanti 50 anakku udah besar. Loh garansimu sampai 40. Loh umur 50 nanti anakku dibiayai siapa Tuhan? Embo. Itu manusia yang kasih. Selalu ada waktunya untuk menggaransi. Tapi Tuhan kita menjamin sepanjang umur hidup kita. Kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, keturunan kita diberkati Tuhan. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Jadi kita melihat tahun 2021 udah gak usah khawatir. Meskipun apa yang terjadi, apapun yang ditakut-takutkan orang, apapun yang Bapak Ibu baca semuanya, tetap kembali kepada kepercayaan kita. Tuhan menjamin hidup saya, Tuhan menjamin saya dan keluarga saya. Sekali diberkati, Tuhan akan memberkati terus sepanjang umur kehidupan, bahkan keturunan kita. Amin. Pemain musik bisa masuk sekarang. WL pujian juga. Saya agak persingkat Bapak Ibu, kan tadi cukup banyak ya acara kita. Dia Immanuel. Ini kata-kata yang selalu saya ingat. Simple, gampang, mudah diingat. Bagi saya, Immanuel. Kalau dia Immanuel, dia menggaransi kehidupan kita. Dimanapun hidup kita, dia jamin. Amin. Saat kita kekurangan, dia jamin. Berkatku selalu ada untuk kamu. Di saat masa kesulitan, dia jamin. Engkau akan terus makan, tetap makan, dan engkau akan terus hidup sampai aku panggil kamu pulang. Dia Immanuel. Ini kata-kata yang simpel, tapi mengandung makna yang besar bagi diri saya. Tadi lagunya bapak-bapak tadi, refnya gini. Tuhan selalu, gimana? Menolongku terus selalu menjagaku terus lay di rambutku terakhir itu ya, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Dia akan selalu menolong kita. Nggak ada yang amin. Dia akan selalu menolong kita. Saat kita punya jalan buntu, Tuhan mentok ini, aku usaha apa lagi, aku kerja gimana lagi, cara menghasilkan uang gimana lagi Tuhan. Tuhan kekurangan nih sebagainya, Tuhan tolong aku. Dia berkata, aku akan menolong kamu. Dia garansi
Meskipun musim demi musim akan berganti, waktu demi waktu akan berjalan, tapi Dia adalah Allah yang setia. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk musim yang baru? Apakah Bapak Ibu dan Saudara siap untuk musim yang baru? Tahun 2021 bukan hanya musim berkat yang akan kita alami, tapi mungkin musim-musim kesulitan. Tapi percayalah, di dalam kesulitan Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akhiri ibadah hari ini. Mari. Ini lagu baru kita pujikan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Amin. Mari kita pujikan sama-sama lagu ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Lewati cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku, Kasih-Mu menguatkan. Kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan, kedahsyatannya Dia, perkasanya Tuhan dinyatakan walau badai datang dalam kehidupan kita. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kami yakin Kau dahsyat melebihi yang kami pikirkan. Di saat kesulitan datang kepada kami, apapun yang terjadi kepada kami, kami yakin pertolongan datang kepada kami. Mujizat terjadi pada setiap kami ya Bapa. Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti yang dari tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Kami bersyukur Bapa,
saat ini kami boleh menikmati, kami boleh beribadah bersama Tuhan di Natal tahun ini ya Bapa. Apapun kondisi kami, apapun keadaan di sekitar kami tetap bersyukur bahwa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah Kau berikan pada kami, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, untuk kami boleh menyongsong kehidupan kami di tahun-tahun yang mendatang. Setiap musim hidup kami Tuhan yang akan kami lalui, kami yakin dan percaya Engkau berserta atas kami ya Bapa. Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kedamaian, memberikan kami sukacita Tuhan, melewati setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Natal tahun ini Tuhan, kami tetap bersyukur bahwa penyertaan-Mu nyata atas kami. Kami menyerahkan acara kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.